Ya, shalom. Kita bertemu lagi dalam Contextual Bible Reading. Bacaan pagi hari ini terambil dari surat 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 22. 2 Timotius pasal 4 pasal terakhir ayat 1 sampai ayat 22. 2 Timotius 4, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kenyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Claudia dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Dan terkasih, pasal 4 ini berisi nasihat secara khusus memberi penegasan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelayan muda yang bernama Timotius. Memang konteks dekatnya kita lihat pasal 3 kemarin tentang kondisi orang zaman akhir yang sungguh-sungguh menuntut sebuah komitmen yang kuat untuk melayani dalam konteks zaman yang sangat-sangat berubah dan bertentangan sekali dengan kehendak Tuhan. Nah, itulah sebabnya di pasal 4 ayat 1 Paulus mengatakan bahwa di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi nasihat ini tidak lahir dari dorongan pribadi, tetapi kesadaran akan tugas tanggung jawab yang harus diemban oleh seorang hamba Tuhan demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi untuk semata-mata atau dengan dasar apa saja menjadi kehendak Allah dan pembesaran namanya itu dalam pemerintahannya. Lalu isi nasihat itu ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi karena konteks zaman yang begitu menentang kehidupan yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, maka Paulus menasihati pada Timotius untuk
memberitakan firman itu dalam segala situasi dan kondisi. Lalu nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihat dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, sikap dari Timotius untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan di tengah pelayanan itu yaitu sabar, yang segala kesabaran dan terus mengobarkan pengajaran. Ya, waktu lalu kita sudah belajar bahwa ketekunan dalam pengajaran itu sangat-sangat mempengaruhi struktur iman seseorang. Nah, pengajaran-pengajaran yang serampangan akan membentuk struktur keyakinan itu begitu rapuh. Ya, seperti orang teknik begitu, bangunan itu tentu ada perhitungan-perhitungan angka keamanan yang memperhitungkan segalanya. Prinsip sederhana tentu fondasi itu memikul segala beban di atasnya. Distribusi beban dari atas ke bawah itu tentu perlu ditopang dengan angka-angka perhitungan dari kolom, bata, dan sebagainya sehingga beban itu bisa terdistribusi dengan baik, disangga dengan baik. Nah, kalau struktur bangunan itu rapuh, maka akan sangat mudah ketika diterpa angin dan sebagainya akan sangat mudah roboh. Demikiannya Kristenan atau iman percaya seseorang, pengajaran yang benar itu sangat menentukan bentukan struktur iman seseorang, dan itu yang akan menolong untuk memahami dan menyikapi berbagai situasi kondisi yang sewaktu-waktu bisa datang tanpa disadari, tanpa diduga, untuk menghancurkan kekristenan. Oleh karena itu pengajaran itu begitu penting sekali. Yang ayat 3 dan 4 ini memberikan pencerahan lebih lanjut berkaitan dengan pasal 3 ayat 1 sampai 9 kemarin, bahwa pada akhir zaman itu orang akan memberi waktu, tenaga, sumber dayanya untuk mendengar berita-berita yang diklaim sebagai kebenaran, tapi sebenarnya itu bukan kebenaran. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan bukannya bagi dongeng. Nah, kalau kita perhatikan tentang zaman sekarang, begitu banyak uang yang terhamburkan atau menjadi sia-sia oleh karena media sosial ini. Begitu banyak informasi sampah yang mengisi pikiran anak-anak muda, termasuk orang tua. Waktu habis untuk membaca WA, melihat pesanan ini, sebenarnya informasi-informasi sampah. Tidak perlu mengisi pikiran yang seharusnya di firman Tuhan itu untuk hal seperti itu. Tidak berarti kita tidak memerlukan informasi, tetapi banyak kali waktu-waktu itu habis untuk hal-hal yang sifatnya iseng. Dan yang iseng itu seringkali kemudian membentuk habit dan kemudian berujung pada disorientasi dari visi dan misi hidup seseorang itu. Oleh karena itu perlu sekali membangun struktur iman yang betul-betul kokoh berbasis pengajaran, dan tidak harus ada komitmen, ketekunan, kesungguhan untuk belajar firman Tuhan, dan bagi hamba Tuhan harus ada kesungguhan, ketekunan untuk mengajarkan kebenaran itu sehingga orang-orang percaya itu teguh imannya, punya struktur iman yang solid itu. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sekalipun konteks zaman itu begitu menantang dan berpotensi menghancurkan Kristen, tapi seorang hamba Tuhan, termasuk hamba Tuhan yang muda, Timotius ini harus punya self control yang bagus sekali, kuasai diri dan siap menderita untuk Tuhan. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, kamu harus siap menderita untuk Tuhan dan lunaskan itu pekerjaan pelayanan pemberitaan Injil. Nah, inilah panggilan Timotius dalam pelayanan, dan Paulus menasihati dengan dasar demi penyataannya dan demi kerajaannya. Sebuah nasihat tetap siap sedia beritakan Injil dan menunaikan tugas pelayanan, karena akan datang waktunya banyak orang menolak untuk memberi dirinya yang diisi, diajar dengan kebenaran firman Tuhan. Ayat 6 sampai yang ke-8, Paulus menceritakan atau sharingkan tentang perjalanan hidupnya berkenaan dengan hal menunaikan tugas pelayanan sebagai pemberita Injil. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman.
Tentu ayat ini tidak berangkat dari sebuah kesia-siaan hidup yang dijalani Paulus sekitar 64-an tahun itu. Tetapi dia katakan bahwa seluruh perjalanan hidupku sejak mendapatkan visi dari Allah, pertobatan dan dalam visi dari Allah untuk melayani orang-orang Yahudi, aku sudah mempertanggungjawab dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan dengan tuntas, dan semua itu menjadi sebuah persembahan bagi Allah. Dan dialah hamba Tuhan yang betul-betul mengetahui tentang saat kematian. Bagi Paulus, dia sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ya. Ada satu orang ya beragama Kristen lah itu di belakang kampus itu meninggal dunia, anak muda ya usia 20-an. Lalu berita dukanya itu lelayunya menggunakan ayat ini. Ketika saya juga lihat ke situ, ternyata menjadi bahan pergunjingan dari orang-orang di sekitar situ. Anak ini ya selama hidupnya cuma ya miras dan seterusnya, ya mendem-mendem dan sebagainya, sehingga orang-orang bilang ya benarlah sudah mencapai garis akhir mengakhiri pertandingan ya dengan mabuk-mabukan itu. Ayatnya diangkat tetapi respon banyak orang itu ternyata antitesis dari visi kehidupan itu. Tetapi bagi Paulus, dia sudah mengisi seluruh hidupnya sejak pertobatannya itu sampai saat-saat ini, ya, usia 62-64 tahun ini, dan dia katakan, aku telah memelihara iman. Bagi Timotius tentu nasihat tadi diberikan kepada Timotius dan kemudian diikuti dengan sharing ini, curhat ini, atau hal menyaksikan panggilan pelayanan ini memberi sebuah kekuatan atau dorongan yang kuat pada Timotius untuk ayo kamu juga harus mengerjakannya. Ayat 5 tadi, tunaikan tugas pelayanan sampai pada akhir hidupmu seperti yang sudah saya jalani. Dan ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan padaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebuah pernyataan yang sifatnya general sekali, bahwa bagi setiap hamba Tuhan yang dengan penuh kesungguhan hati memberitakan tugas pelayanan itu, sedia segala yang baik yang Tuhan sediakan itu bagi dia. Dan ini berarti juga Timotius harus berkomitmen untuk mencapai garis akhir dan menikmati segala yang baik yang sudah disediakan Tuhan kepada dia sebagaimana sudah disediakan bagi Paulus itu. Dan terkasih, ayat 9-22 ini berisi pesan-pesan dan juga sebuah nasihat untuk mewaspadai pembalikan skala nilai dalam hidup sebagaimana yang terjadi dengan kehidupan Demas. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Memang pergumulan tentang Demas ini unik kalau dilakukan penelusuran tentang hidupnya. Dia masuk dalam rombongan pelayanan Paulus, tapi kemudian ya akhirnya dalam peristiwa pelayanan itu, khususnya terkait dengan Paulus sebagai leadernya, karena Injil kemudian masuk keluar penjara, nampaknya Demas bergumul dengan semua situasi dan kondisi itu. Bagaimana masa depannya, bagaimana hidupnya, makan, minum, dan sebagainya. Dan akhirnya dia memilih untuk mencintai dunia ini, meninggalkan Paulus, berarti meninggalkan pelayanan, dan ya ini yang terjadi. Dan Paulus memberi warning pada Timotius, hati-hati dengan teladan atau contoh yang buruk dari Demas. Hal yang kedua dari Alexander ayat 14, tukang tembakau itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Ini juga warning bagi Timotius untuk fokus memberitakan kebenaran dan jangan hidup seperti Demas maupun Alexander. Dan saudara-saudara yang lain diungkap oleh Paulus dengan sebuah catatan-catatan yang positif sekali. Ayat 18 menjadi kerinduan harapan Paulus, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku akan masuk ke dalam kerajaan di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini ending hidup yang sudah diungkap di ayat yang ke-6 dan 7.
Dan keyakinan Paulus begitu bulat, utuh, bahwa dia akan masuk dalam kerajaan Allah, hidup memuliakan nama Tuhan, dan menikmati segala yang Tuhan sediakan bagi dia sebagai hamba yang setia sampai pada akhir. Paulus menutup surat ini dengan beberapa salam yang ungkapkan dalam ayat 19 sampai 22. Apa mana teks yang bisa kita dapatkan dari renungan kita pagi ini? Yaitu bahwa Allah memanggil hamba-hambanya untuk menunaikan tugas pelayanan sampai akhir hidup. Yang kedua, setiap hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan harus waspada terhadap sikap menolak kebenaran dan kembali mencintai dunia sebagaimana Demas dan Alexander. Kesadaran kita akan kebenaran firman Tuhan ini hendak menolong kita dalam memikirkan penerapan praktis. Aplikasi, maukah saudara dan saya berkomitmen untuk menunaikan tugas pelayanan Injil sampai pada akhirnya? Roh Kudus kiranya menolong kita semua, menolong saudara dan saya untuk setia melayani sampai akhir dan menikmati surga sebagaimana yang sudah Tuhan sediakan bagi kita hamba-hambanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita meresponi segala pemeliharaan Tuhan seperti Tuhan sudah memelihara hidup Paulus sampai akhir. Demikian juga kita akan terus mengakhiri kehidupan iman kita nantinya sampai setia sampai akhir. Kita tetap percaya bahwa Tuhan yang selalu akan memelihara kita. Kita akan pujikan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya
Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, sehingga kita tetap beriman kepada Tuhan. Biarlah kita terus berkomitmen untuk terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita terus berdoa buat orang-orang di sekeliling kita. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan jauh dari Tuhan. Mari kita bersama mengucap syukur. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Roh Kudus memelihara hidup kami. Tuhan memelihara hidup iman percaya hamba-Mu, percaya keluarga hamba-Mu dan semua staf. Aku bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan hati yang setia. Engkau terus akan menolong setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus pelihara imannya makin teguh dan makin kuat di dalam Tuhan, dan berani menyatakan kebenaran firman Tuhan di tengah orang-orang yang menolak kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa Tuhan buat saudara-saudaraku yang saat ini Tuhan jauh daripada Tuhan. Engkau akan berikan kesempatan melalui kami Tuhan, supaya mereka boleh kembali ke jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur.